Pada kesempatan kali ini akan kita mempelajari beberapa catatan melengkapi mengenal mubtada dan khobar. Tepatnya judulnya materinya adalah mengenal jumlah dari segi bahasa, jumlah yakni rangkaian kalimat, mengenal jumlah atau rangkaian kalimat. Dalam bahasa di Al-Quran, rangkaian kalimat ada dua kategorinya. Yang pertama adalah rangkaian kalimat terdiri dari mubtada dan khobar yang dinamakan jumlatun ismiyatun. Bacanya jumlah ismiyah. Jumlah maksudnya rangkaian kalimat, ismiyah maksudnya diawali isim. Yang kedua adalah rangkaian kalimat yang diawali fi'il, dinamakan jumlatun fi'liyatun. Jumlah yakni maksudnya rangkaian kalimat, sedangkan fi'liyah maksudnya adalah diawali fi'il. Jadi di Al-Quran rangkaian kalimat dinamakan jumlah. Nah, jumlah ada dua macam, jumlah ismiyah, yakni rangkaian kalimat diawali isim, dan jumlah fi'liyah, rangkaian kalimat diawali dengan fi'il. Contohnya, saya buka kalimatnya. Contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya saya baca kalimatnya misalnya berbunyi, Wallahu alimun bidzolimina. Kalau arti per kalimatnya, Wallahu alimun dan Allah maha mengetahui bidzolimina terhadap orang-orang yang dolim. Di sini tulisan Wallahu alimun bidzolimina yang warna biru adalah dinamakan jumlah ismiyah. Ini pokok kalimat. Karena namanya jumlah ismiyah aslinya dari dua kata aslinya. Yakni yang kata pertama posisinya mubtada, kata kedua posisi sebagai khobar. Maka yang warna biru kalau dirinci adalah Allahunya sebagai mubtadaun, alimunnya sebagai khobarun. Sedangkan lafadz bidolimina dan lafadz wa hanyalah pelengkap dari kalimatnya. Pelengkap. Begitu pula kalau jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Ya ini setiap ada fi'il pasti ada pelakunya. Contoh di sini khotama artinya mengunci mati. Siapa pelakunya? Allahu. Oh berarti dua kata ini namanya jumlah fi'liyah. Ya ini apa? Mana fi'ilnya khotama dan mana fa'ilnya Allahu. Khotama sebagai fi'lun, sedangkan Allahu sebagai fa'ilun. Kedua kata ini adalah pokok kalimatnya. Jadi khotamallahu ini pokok kalimat dari jumlah fi'liyah, sedangkan ala kulubihim hanya sekedar pelengkap, keterangan saja supaya menjadi kalimat yang sempurna. Jadi tulisan wallahu alimun bidzolimina jumlah ismiyah rangkaiannya karena nggak ada fi'ilnya awalannya. Yang kedua dari rangkaian panjang ini pokok kalimat cuma dua lafaz, Allahu dan alimun. Yang nomor dua ada kalimat panjang berbunyi khotamallahu ala kulubihim. Dari panjang kalimat ini pokok kalimat cuma dua, yakni khotama dan lafadz Allahu. Karena apa? Karena kedua kata ini tergabung menjadi satu, menjadi jumlah. Namanya jumlah fi'liyah. Kalau Allahu alimun namanya jumlah ismiyah. Nanti kita praktekkan dalam ayatnya mencari pokok kalimat dari kalimat yang panjang-panjang. Jadi Allahu alimun, Allah mubtadanya, alimun khobarnya, khotama Allahu, khotama fi'ilnya, Allahunya fa'ilnya. Jadi kotak warna biru dan merah adalah pokok kalimat. Yang kotak warna hitam adalah pelengkap dari kalimatnya. Contoh lagi. Allahu alimun. Misalnya berbunyi Allahu alimun. Kalau di i'rab, Allah adalah, kalau dulu pada tingkatan paket 7, Allah adalah ismul alam, isim alam. Ini apa? Nama asli. Mulai sekarang kita rubah istilahnya di paket 8 ke atas. Allah sebutnya adalah lafdzul jalalati langsung. Atau boleh dua-duanya ismul alami atau lafdzul jalalati. Boleh seperti itu. Tapi yang lebih lazimnya dalam keadaan Arab adalah Allah lafdzul jalalati. Lafadz al-jalalah. Lafdzul jalalati. Mubtadaun. Kenapa? Karena sebagai pokok kalimat. Marfu'un. Kenapa? Karena akhiran doma. Wa alamatu dan tanda rof'ihi, tanda marfu'nya atau tanda rofa'nya adalah dhammatun dohirotun. Akhirnya dhamma yang kelihatan jelas. Dhammatun dohirotun. Kenapa dhamma kok dohiro atau jelas? Li'annahu karena ia siapa? Si lafdzul jalalati ini. Karena ia adalah li'annahu ismun, yakni isim alif lam, mufradun, bentuk tunggal atau sendirian,
munsorifun, yakni bisa nerima tanwin, meskipun tidak ada lazim tanwinnya. Karena nggak ada lahun, ada ilahun. Saya ulangi, Allah adalah lafdzul jalalati. Posisinya apa? Mubtadaun. Harokatnya apa? Marfuun. Mana tandanya? Alamatu rafi'i dhammatun. Dhammanya bagaimana? Dhahiratun, kelihatan jelas. Kenapa pakai dhamma? Li'annahu, karena ia ismun, yakni isim mufradun, isim bentuk tunggal, munsorifun, yang bisa nerima tanwin. Contoh lagi alimun. Apa alimun? Nama isimnya sifatun musyabbahatun. Karena ingat bahwa isim alimun termasuk isim mustaq. Nah, isim mustaq cabangnya ada 9. Ada isim fa'il, isim maf'ul, isim musabbah, isim mubalaghah, isim tafdil, isim zaman, isim isim makan, isim alat, dan masdarun. Jadi alimun adalah karena huruf tengahnya panjang, fa'ilun, wazannya ikut fa'ilun, maka alimun termasuk sifat yang diserupakan isim fa'il, sebutannya sifatun musyabbatun. Jadi tingkatan ke-8 ketika mengirob disebut namanya dulu, setelah nama baru kedudukan dalam kalimatnya. Alimun, namanya isim apa? Sifatun musyabbatun, sifat musyabbahat. Sekarang dalam kalimatnya, dalam jumlahnya, kedudukan sebagai apa? Khobarun. Ini mengabarkan sosok Allahu. Khobarun. Bagaimana harokatnya? Marfu'un. Mana tanda marfu'nya? Wa alamatu rafi'i, tanda rofa'nya adalah dhammatun dhahiratun. Dhamma yang kelihatan jelas. Kenapa dhamma? Li'annahu, karena si lafadz alimun itu adalah ismun, isim. Isim bagaimana? Isim yang bentuk tunggal, mufradun, dan munsorifun, bisa nerima tanwin. Saya baca sekali. Allah adalah lafdzul jalalati mubtadaun marfu'un. Wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun munsorifun. Alimun. Alimun adalah sifatun musyabbatun khabarun marfu'un. Wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun munsorifun. Ini contoh irob dua kata Allahu dan alimun. Ingat bahwa bentuk aslinya mubtada khobar adalah si mubtadanya pakai alif lam, isim ma'rifat, si khobarnya pakai tanwin, isim nakiro. Ini bentuk aslinya. Sekarang silakan speakernya diaktifkan. Karena kita latihan sama-sama. Ini contoh pertama, nomor 1, Allah alimun. Sekarang contoh kedua, mari kita diirob sama-sama. Yang nomor 2, berbunyi al-ardu wasi'atun. Ini pertama jawab sama-sama dulu. Silakan speakernya barangkali pengen diaktifkan, silakan agar bisa kita bersuara bersama-sama. Yang pertama diartikan dulu. Ada yang tahu artinya? Apa artinya al-ardu wasi'atun? Ada yang tahu artinya? Bumi itu luas. Bumi itu luas, betul. Yang saya tanyakan, kenapa kata-kata luas kok pakai wasi'atun? Kenapa kok mu'annas tidak wasi'un, tidak mudakar? Kenapa kok mu'annas tun? Karena berlawanan. Berpasangan. Bumi dan langit. Karena ardu adalah mu'annas, berpasangan dengan langit. Kalau ardu mu'annas, maka khobarnya pakai isim yang mu'annas juga. Allahin ardu adalah mubtadanya, wasiatun khobarnya. Sekarang di irob ardu dulu. Ardu itu namanya isim apa? Bumi. Isim apa, tebak? Bumi. Mufrad. Isim alam. Dan nama dulu. Isim jenis. Isim jenis. Ingat ya, dari segi tipenya isim jamid. Nah, karena jamid cabangnya ada 12, termasuk isim jenis. Apa jenis? Jenis makhluk atau benda. Al adalah isim jenis, ya, isim jenis. Sekarang kedudukan dalam kalimatnya sebagai apa al-ardu di sini? Berarti apa khobar al-ardu di sini? Mubtada. Daun, berarti ismul jinsi mubtadaun. Sekarang harokatnya apa? Harokatnya marfu'un, betul. Marfu'un. Mana tanda marfu'nya? Domatun dhahiratun. Kenapa pakai doma? Li'annahu ismul mufradin munsorifun. Mufradun munsorifun. Mufradun bentuk tunggal, betul. Sekarang wasiatun artinya luas. Ada yang tahu apa nama isimnya? Wasiatun, yang luas. Nama dulu. Yang luas. Ini isim mustaq ya, wazannya fa'ilatun.
fa'ilatun, wasiatun, wazannya fa'ilatun. Kalau ada isim yang punya wazan Masdar ya? namanya isim fa'il. Isim fa'il. Kan fa'ilun, kalau muannas fa'ilatun ya. Ini Betul, isim betul. fa'il ya. Fa'il. Jadi fa'ilatun wasiatun isim fa'il ya. Ini isim fa'il. Lanjutannya sekarang di i'rab wasiat adalah ismul fa'ili. Terus kedudukan dalam kalimatnya sebagai apa di sini? Khobarun. Khobarun. Harokatnya Marfu'un. marfu'un. Wa alamatu lanjutannya Terusin. domatun dohiratun. Kenapa doma li'annahu Nahu ismul mufradul munsharifun. ismun mufradun munsharifun. Benar. Coba silakan. Sekarang sendirian nyoba, siapa nyoba mengirab dua kata sekaligus. Siapa duluan? Pak Parudin duluan ya. Ya, siap, Ustaz. Silakan. Pertama al-ardu. Isim apa? Al-ardu isim jenis. Isim jenis. Terus Mubtadaun marfu'un. terus Alamat rafi'i dhamatun dhairatun. Linahu ismul mufradul munsharifun. sekarang wasiatun. Wasiatun ismun fa'ilun. Isim Marfu'un. fa'il. Isim fa'il. Marfu'un. Khobarun marfu'un walamat rafi'i dhamatun dhahiratun. Lianu ismul mufradul munsharifun. Sekarang kita buka jawabannya seluruhnya. Al-ardu ismul jinsi, isim jenis. Mubtadaun marfu'un ya. Kalau membaca marfu'un, sebut dulu mubtadaun. Mubtadaun marfu'un. Wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun munsharifun. Yang menarik adalah dalam kaidah i'rab pasti mengatakan li'annahu ya. Bukan li'annaha ya, li'annahu selalu pakai hu, pakai dhamir hu. Ada yang tahu? Tebak, silakan tebak. Li'annahu, hu ini kan dhamir. Kira-kira bermaksud kemana li'annahu hu di sini? Ayo tebak. Li'annahu mana? Li'annahu itu ke isim. Jenis. Padahal ardu kan mu'annas ya. Ardu kan mu'annas. Kenapa kok li'annahu kok nggak li'annaha? Ayo. Kenapa li'annahu? Hu ini kemana lafadznya? Ismul jins. Betul. Hu ini adalah bermaksud kepada nama isimnya. Ardu kan artinya. Bumi kan artinya. Apa namanya? Isim jenis. Jadi, kenapa pakai hu? Karena bermaksud kepada status nama ardunya. Jadi apa? Ismul jinsi. Jadi hu ini domir kembali kepada ismunya. Ismu. Sampai sini. Walamatu rofihi. Kenapa ke rofiha? Kok hi kok pakai mudakar ya? Hi sama. Duanya hi atau hu kembali pada ismul jinsinya. Isimnya. Bukan kepada arti, kepada lafadznya. Bukan. Tapi kepada nama isimnya. Makanya kaidah i'rab pakai domir yang mudakar semua. Contoh wasiatun. Meskipun tun kan muannas, itu kan artinya. Tapi statusnya kan nama. Ini kan nama kan isim, berarti ismu, isim. Isim fa'il khobarun marfu'un wa alamatu rafihi. Itu apa? Alamat rofaknya si isim fa'il itu gitu maksudnya. Dhamatun dhahiratun. Li'annahu, kenapa dia hu siapa? Ya isim fa'il itu. Ismun mufradun munsharifun. Nah, ini contoh al-ardu wasiatun. Sekarang nomor 3. Tadi kan sama-sama, sekarang sendirian, gantian. Nomor 3. Siapa nyoba? Al-baqaratu safra'u. Siapa nyoba? Nasruddin. Silakan, boleh. Diartikan dulu. Apa artinya al-baqaratu safra'u? Sapi betina itu kuning. Warnanya kuning. Kuning. Memangnya sapi banyak warnanya ya? Selain kuning apa selain kuning barangkali? Ini bentar lagi hitam putih ya. coklat kuning muda. Ada burik. Ya.
Silakan Dira pertama Al-Baqarah tuh. Apa isim apa Al-Baqarah tuh? Itu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Ya. Al-Baqarah tuh isim apa namanya? Isim apa? Isim li jinsi. Betul, Isim isim jenis. Isim jenis, betul. Ya, ya, Kalau ya. sofra'u, silakan Dirob sofra'u. Sofra'u khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Oh gitu. Apa sofra'u? Namanya isim apa? Kuning. Kuning. Sofra'u itu Kuning. Coba. Kuning itu nama apa? Kuning. Hah? Sifat. Kuning nama apa gitu? Isim apa? Yuk. sifat ya. Kuning. Ya al-baqaratu wa huwa mudhafun sofra'u mudhafun ilaih. Oh, sebentar. Saya tanya nama isimnya sofra'u. Ada yang tahu? Yang lain bantu? Yang lain bantu? Bantuin. Ayo bantu. Ayo. Milih mana? Bantuan apa? Banyonya milih mana? Ada banyonya, bantuan ini. Kuning termasuk isim jenis. Segala warna termasuk isim jenis ya. Jadi gini robnya sofra'u. Al-Baqaratu ismul jinsi. Ismul jinsi mubtadaun. Ismul jinsi mubtadaun. Marfu'un walamatu rafi'i dhammatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun munsorifun. Kalau Baqaratu yang munsorifun kenapa? Bisa tanwin. Sedangkan isim kalau bermaksud warna loh ya, warna itu tidak bisa tanwin. Contohin sofra'u. Dimonaskan nih, sofra'u ismul jinsi, jenis apa? Jenis warna maksudnya. Khobarun marfu'un walamatu rafi'i dhammatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun ghairu munsorifin. Tambahin lancar ya. isim ghairu munsorif ya. Tadi ya, warna kalau muannas itu aslinya doma, tidak domatain ya. Doma tidak domatain. Ya. Jadi kalau al-baqarah itu akhirannya ditambahin munsorifun, ismun mufradun munsorifun. Tapi kalau sofra'u karena u ya bukan u karena u doma biasa bukan tanwin, tambahin mufradun ghairu munsorifin. Nah, ini contoh. Berikutnya nomor 4 yang merasa belum nyoba. Al-kafiruna dolimuna. Ayo nyoba siapa? Pak Haji. Sifat. Ayo. Ayo, udah. Siapa? Sipa boleh? Boleh silakan. Al-kafiruna. Namanya isim apa dulu namanya? Isim ismiyah. Ini adalah namanya isim dulu. Namanya isim jinsi. Bukan. Ini cabang dari isim mustaq namanya isim fa'il. Isim fa'il. Oh iya. Ya, iskan fa'ilun kafirun fa'ilun isim fa'il ya. Ini namanya isim fa'il. Sekarang kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtadaun. Terus harokatnya apa? Marfu'un. Mana tanda marfu'nya? Walamatu rafihi. Ayo. Kalau jamak orang-orang kalau jamak tanda rofanya bukan doma, tapi apa? Al-waw. Ayo, tebak. Al-kafiruna ismul fa'ili mubtadaun marfu'un. Walamatu rafihi apa? Subutun nun. Ya, betul. Ya. Ya, terus? Berikutnya terus? Walamatu rafihi subutun nun. Li'anahu apa? Kenapa kok subutun nun? Li'anahu? Karena ia isim apa? Isim muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Li'anahu ismun jam'ul mudzakkari salim. Saya ulangi. Al-kafiruna adalah ismul fa'ili, isim fa'il.
ismul fa'ili. Sekarang kedudukan dalam kalimatnya mubtadaun marfu'un. Mana tanda marfu'nya? Wala matu rafihi subutun nun. Adanya huruf nun tetap di situ. Kenapa nun? Karena adalah ismun jam'ul mudzakkari salimu. Sekarang dolimuna. Coba dolimuna. Isim apa namanya? Panggil juga ya? Betul. Isim fa'il. Isim Sekarang fa'il. dalam kalimatnya kedudukan sebagai apa? Khobarun. Khobarun Marfu'un wa alamatu marfu'un rafihi. subutunun. Li'annahu. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Benar. Sekarang kalau dibaca lengkap seperti ini, saya buka catatannya. Al-kafiruna ismul fa'ili. Isim fa'il. Mubtadaun marfu'un. Wa alamatu rafihi subutun nuni. Kenapa subutun nun? Kok ada nunnya? Lianau ismun, yakni mun. Terus jam'u, jangan jam'un, jam'u. Ismun jam'ul mudzakkari ri, terus salimu. Jangan salimu loh ya, salimu. Tadi kalau kita pengen membaca harokat lengkap, ismun jam'ul mudzakkari salimu. Tadi keliru ya, tadi keliru. Ya. Jam'ul mudzakkari salimu. Bukan salimu lah hati-hati. Zalimuna ismul fa'ili khobarun marfu'un. Ismul fa'ili khobarun marfu'un. Wa alamatu raf'i subutun nuni. Lianau ismun, tanwin, ismun, terus jam'ul mudzakkari salimu. Benar. Sekarang nomor 5. Yang merasa belum nyoba, atolaku marrotani. Siapa nyoba? Ya, kita. Boleh, silakan. Diartikan dulu. Apa artinya atolaku marrotani? Arti dulu. Ditolak dua Ada kali. artinya? Diartikan dulu. Apa atolaku marrotani? Ada yang tahu artinya? Penolakan ya. Ya, tolak. Ini dalam rumah tangan, tolak, nikah, talak. Ya, apa marrotani? Marrotani kedua kali. Betul, 2 kali. Talak itu 2 kali. Sekarang atolaku, tolak. Isim apa namanya? Tolak. Ayo. Dibantu temennya, dibantu. Isim apa? Tolak. Masdar ya, Pak. Betul, masdarun. Cuma simai. Masdarun. Silakan, kan di-I'rab. Masdarun mubtadaun Mubtadaun mar marfu'un. terus Wa alamatu alamatu rafihi domatun. betul dairatun Yanahu ismun mufradun munsharifun. sorry betul marrotani isim apa? Artinya 2 kali. Coba isim apa? 2 kali. 2 kali itu isim apa kira-kira? Isim Ayo, adat. Hah? Isim adat. 2 kali. Isim Kalau adat. bentar ya, kalau nyebut angka misalnya wahidun isnani salah, baru isim adat. Ini nggak nyebut angka ini. Nyebut apa jumlah perbuatannya, tapi nggak ada angka loh ya. Selama nggak nyebut angka. Isim apa? Isim jinsi. Ya, isim jenis. Ya, isim jenis. Selama nggak nyebut angka, jangan bilang isim adat. Ya, isim jenis. Jenis apa? Ya, jenis hitungan gitu maksudnya. Jenis hitungan 2 kali. Coba di I'rab marrotani. Ismul jinsi Khobarun marfu'un. Walamatu rafihi. Ayo, 2 kali. Nih. Tani. Kasratun. Apa? Kasratun. Nih. Bukan. Ya, marrotani. Kan. Ada bantu pengen? Marrotani. Walamatu rafihi apa? Ayo. Ada yang bantu teman-temannya? Marrotani. Rafihi. Alifu. Alif. Kenapa alif? Li'anahu. Isim apa? Isim tasniyah. Betul. Isim musanna boleh. Isim tasniyah boleh. Nah. Gini jawab. Atolaku masdarun. Masdarun mubtadaun marfu'un.
Walamatu rafi dhammatun dhairatun li'annahu ismun mufradun munsharifun. Kalau marrotani ismul jinsi khobarun marfu'un rafi al alifu pakai alif li'annahu ismun mutanna atau ismun tafniyah juga boleh. Isim mutanna. Ini contoh i'rab yang cuma 2 kata. Sekarang kita praktekkan dalam ayatnya sekarang. Nah, kita buka surat Al-An'am ayat 115. Ya, ini pertama saya beritahu dulu. Saya sengaja saya berikan warna beda. Yang warna merah adalah jumlah fi'liyah, yang warna biru adalah jumlah ismiyah. Ya, ini langsung saya kasih tahu ini jumlahnya. Yang warna merah adalah jumlah fi'liyah, warna biru adalah jumlah ismiyah. Sekarang mari sama-sama diharokati dulu, dibaca dulu. Sebelum baca sama-sama, saya artikan dulu ya. Saya baca artinya dulu. Sama-sama. Saya baca artinya dulu. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu. Jadi kalimat dalam kurung firman Al-Quran Tuhanmu. Jadi apa? Sempurna apa? Sempurna yang benar dan yang adil. Sempurna dalam hal isinya mengandung kebenaran dan keadilan. Gitu maksudnya. Lanjutannya, tidak ada, inilah tidak ada. Tidak ada yang bisa merubah atau mengganti bagi kalimat-kalimatnya. Dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sama-sama sekarang diucapkan lafadznya. Yang pertama bagaimana bunyinya? Dan telah sempurna. Apa bacanya sama-sama? Watamat kalimatu tu. Oh, kalimatu. Kalimatu. Robbika Sidqon. Sidqon. Adlan. Terus tidak ada la mubaddila. Terus Kalimatihi. Terus bahwa sami'un alimu. Ya, karena kita pengen mengungkap ya, ini apa? Mengungkap pokok kalimat dari masing-masing jumlah. Ya, akan kita ungkap kalimat dari masing-masing jumlah. Ya. Yang warna merah adalah jumlah fi'liyah. Meskipun rangkaiannya panjang, tapi tetap ada pokok kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya. Sekarang dijawab sama-sama. Dari watamat sampai wadlan, itu pokok kalimat lafadznya apa saja. Ini kan jumlah fi'liyah. Ya, ingat ya, jumlah fi'liyah meskipun panjang tetap ada 2 kata sebagai pokok kalimat. Mana pokok kalimatnya? Jumlah fi'liyah dari parameter merah ini. Mana? Tamat, betul. Tamat fi'ilnya benar. Tamat fi'ilnya. Mana fa'ilnya tamat? Robbika. Ya, saya tahu. Robbika. Bentar ya. Tamat itu fiilnya, tamat fiilnya, betul fiilnya. Yang mana fa'ilnya? Kalimatun. Kalimatu ini. Jadi jumlah fi'lah yang panjang ini intinya cuma 2 kata. Tamat kalimatu. Tamat sempurna, kalimatun adalah ini tun ya. Kalau berkata tun adalah fa'ilnya. Karena jumlah fi'lah adalah terdiri dari fi'il dan fa'il. Betul. Sekarang yang warna biru, tengok ke kiri. Dari la sampai tanda wakof hi. Saya baca la mubadila li kalimatihi. La mubadila li kalimatihi. Ini jumlah ismiyah. Ingat bahwa jumlah ismiyah pokok kalimat dari 2 kata. Mubtada dan khobar. Ayo cari tahu mana lafadz mubtadanya dan mana khobarnya. Cari tahu. Silakan. Yang mana mubtadanya? Mubtada mubadila. Yang mana mubtadanya? La mubadila. La mubadila, betul. Yang mana khobarnya? Li kalimatihi. Ya. La mubadila li kalimatihi. Ternyata tulisan la mubadila dari 2 kata. Dari 2 kata ini aslinya pokok kalimat
Yang mubtada, lafadz yang mana? La atau mubadilah aslinya? Mubadila. Mubadilah saja, betul. Kalau hanya dihapus, mubadilun, betul. Sekarang kiri ini ya, li kalimatihi. Li kalimatihi. Ini kan terdiri 3 kata. Li ditambah kalimati tambah hi. 3 kata. Jadi 3 kata ini aslinya pokok kalimat yang termasuk khobar 1 kata. Mana kira-kira? Kalimatun. Yang mana? Kalimat. Benar adalah kalimatun. Benar. Ya, ingat bahwa khobar pokok kalimat harus berbentuk isim. Tidak boleh berbentuk huruf, tidak boleh berbentuk domir. Catat ya, catat. Khobar pokok kalimat sebagai khobar kan 1 kata. Harus berwujud isim. Isimnya tidak boleh domir dan juga nggak boleh huruf. Jadi li kalimatihi aslinya hanya kalimatun. Itulah la mubadila aslinya mubadilun. Jadi mubadilun kalimatun. Ini khobar nggak boleh berupa domir. Catat. Kalau tidak boleh. Sebelah kiri sekarang. Wa huwa samul alim, panjang ini, panjang. Mana pokok kalimat mubtada khobarnya? Cuma 2 kata. Huwa. Mana 2 kata? Huwa sebagai mubtada, betul. Mana khobarnya? Assalamualaikum. as-sami'u al-alimu. As-sami'u, betul. Ini cuma 2 kata aslinya. Huwa as-sami'u, dia maha mendengar. Sedangkan al-alimu adalah pelengkap aja untuk profilnya huwa. Jadi apa? Mensifati lebur kepada as-sami'u. Karena namanya jumlah ismiyah, pokok kalimat cuma 2 kata. 1 kata status sebagai mubtada, 1 kata sebagai khobar. Maka bahwa samul alim, mubtadanya aslinya cuma huwa, khobarnya cuma sami'u. Betul. Berikutnya, surat Al-An'am 116. Nah, sekarang gantian sendirian. Siapa nyoba membaca saja 1 ayat sendirian? Siapa nyoba? Ayo, baca dulu. Ana Nasruddin. Sebelum baca, barangkali pengen tahu, tanya artinya, saya tahu artinya. Kata yang baru adalah, mana? Tanya artinya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Sekarang coba diartikan. Silakan coba. Mengikuti kebanyakan yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Terus? Tabi'una jika mereka Tidaklah. Tidaklah mereka mengikuti, melainkan hanya persangkaan. Terus? Wa in hum illa yakhrusun. Dan tidaklah. Ya, tidaklah. Terus? Dan tidaklah mereka kecuali boros. Sama dengan yabdibuna. Mereka melainkan orang-orang yang berbuat dusta. Ya, mereka berdusta. Betul. Sebenarnya yabdibuna. Udah ya. Nah, kita lihat warna merah. Maaf, ini panjang ini. Karena merahnya panjang, ini ya saya kodekan versi saya sendiri. Dari wa in tuti'u, batasannya jumlah fi'liyah yang pertama adalah sampai ardi. Saya warnai hitam ini dotnya. Kenapa? Batas akhir jumlah fi'liyah yang pertama. Wa in tuti' sampai ardi, ini yang pertama. Ya, sekarang saya baca lafadznya. Wa in tuti'. Kenapa ti ainnya sukun karena in? Wa in tuti'. Dan jika kalian mentaati aksaro, roh kenapa? Sebagai maf'ulun bihi. Kebanyakan siapa yang dalam bumi, dan jika kalian mentaati kebanyakan orang-orang yang dalam bumi, itu ya, dari wa in tuti' sampai fil ardi ini jumlah fi'liyah. Ingat bahwa jumlah fi'liyah adalah rangkaian kalimat fi'il dan fa'il. Cari tahu mana fi'ilnya. Tuti. Benar, tuti fi'ilnya.
Mana fa'ilnya, pelakunya? Man. Aksaro. Oh, bukan. Man. Ayo. Ayo. Man. Wah, bukan. Ayo. Ayo. Ingat fi'il pas ada fa'il. Huwa muqaddaro. Majhul. Kamu atau engkau. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Apa? Tidak terlihat. Pelakunya kamu. Wa in tuti, dan jika kamu mentaati. Mana cirinya kamu? Nggak terlihat. Di balik tak ada kata-kata kamu. Jadi tuti fi'il kan? Mana fa'ilnya? Domirun mustatirun. Domir yang tersembunyi. Udah ya? Nah, ini pokok kalimat jumlah filia cuma tuti saja, tuti. Kalau aksaro sampai ardi pelengkap aja. Maf'ul adalah pelengkap. Berikutnya sebelah kiri. Yudilluka an sabilillah sampai tanda wakaf ini. Tanda kembang ini wakaf ini kembang. Yudilluka an sabilillah. Ini jumlah filia juga. Yudilluka sampai sabilillah. Kalau jumlah filia mana fiilnya? Yudillu. Betul. Mana fa'ilnya, pelakunya? Ka. Salah. Domir mustatir. Bukan mustatir. Domirun munfasilun. Bukan. Ini loh. Iya, huwa. Al-wawu. Tahu. Mereka. Domirun barizun muttasilun. Al-wawu fa'iluhu, ya. Al-wawu fa'iluhu. Mana fa'ilnya? Al-wawu. Wawu fa'ilnya. Yudillu fi'ilnya, fa'ilnya wawu. Betul. Sekarang dari in yattabi'una, kita di layar. Ini yang warna merah saja jumlah fi'liyah. In yattabi'una ba'donna. Mana fi'ilnya? Yattabi'u. Yattabi'una, betul. Mana fa'ilnya, pelakunya? Wawu. Wawu, benar. Wawu pelakunya. Yang warna biru jumlah ismiyah. Ingat jumlah ismiyah terdiri dua kata. Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Ayo coba. Ayo. Benar. Mana khobarnya? Harsun. Yakhrusuna, benar. Jadi aslinya terdiri cuma dua kata. Yakhrusuna. Mereka berdusta. Sedangkan lafaz wa'in dengan illah itu cuma pelengkap aja. Kita mendeteksi pokok kalimat. Jadi tulisan wa'in hum illa yakhrusun, pokok kalimat cuma dua kata. Hum dan yakhrusuna. Sekarang Al-An'am 117. Sekarang sendirian merasa belum. Silakan dibaca sendirian, merasa belum? Gantian. Pak Waskito nyoba. Ya boleh. Silakan coba. Ayo dibaca aja. Inna rabbaka huwa alamu man yudil wa an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Sekarang jawab sendirian, warna biru. Inna rabbaka sampai man. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Coba. Mubtadanya robba. Robba, betul. Mana khobarnya? Khobarnya alamu. Hah? Mana kabarnya? Wah. Kalau domir munfasil boleh sebagai kabar boleh. Wah. Yang kedua adalah domir muttasil. Robba ini mubtadanya, kabarnya betul. Ke kiri warna merah ini jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yudillu, betul. Mana fa'ilnya, pelakunya? Sabilihi. Bukan. Domir mustatir ya. Domir mustatirun karena cirinya dia nggak tertulis. Ya. Warna biru lagi. Wahua sampai muhtadin. Mana mubtadanya? Wa betul. Yang mana khobarnya? Khobarnya a'lamu. A'lamu benar. Wa a'lamu betul. Berikutnya gantian yang lain. Siapa nyoba yang lain? Haji. Ayo, boleh. Ayo. Baca dulu. Fakulu mimma dzukirasmallahi. Hop, berhenti. Dzukira, setelah dzukira apa dzukira? Setelah dzukira. Dzukira
Kalau ismullahi Mu ya, doma, ismu, betul. Ismullahi, terus in kuntum Asik. bi ayatihi mu'minina. Jadi warna merah saya batasi dari fakulu sampai mimma. Mimma. Ini jumlah fi'liyah. Fakulu mimma jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Kulu Kulu. Mana pelakunya? Fa'ilnya. tahu Wawu, betul kalian. Sekarang dari dzukiro. Dzukiro sampai alaihi. Ini jumlah fi'liyah juga. Mana fi'ilnya? dukiro Dzukiro, betul. Mana fa'ilnya? mustatirun. Hah? Bukan. Apa? Allah. Bukan. Dukiro patah. Ingat bahwa kalau fi'ilnya majhul, kalau pasif, maka fa'ilnya merangkap sebagai objek namanya naibu fa'il. Ismu. Ismu ya. Ya, ismu. Ismu. Fa'il. Ya, naibu fa'il. Fa'ilnya merangkap jadi naibu fa'il. Yang warna biru. In kuntum bi'aiti mu'minina. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Kuntum Ya, mubtada. mana mubtada'nya? Kuntum mubtada. Begitu. Ya, terus mana khobarnya? Ayati. Hah? Ayatun itu khobarnya. Oh, ini. Ayatun bi ayati ji ayatun ya. Tuh. Salah. Bi ayati. Apa? Hah? Hah? Oh, benar. Ayo. Ya khobarnya bi ayati kan. Oh ya. Nah, jadi gini, ntar dulu. Nah ya, ntar dulu. Jadi ini memang beberapa hal yang belum kita pelajari tentang kana, kanun, sebagainya. Nah ya, mari kita bayangkan dulu. Mari dibayangkan. Kita merombak, maksudnya apa? Mengupas. Kita lihat warna biru dulu ya. Biru dulu. In kuntum bi'ayati mu'minina. Ya, kita lihat biru dulu. Nah ya, biru. Sekarang kita cari dulu. Dari in sampai mu'minina, mana kata berjenis isim? Mana isim? Isim aja, isim. Kuntum. Isim. Minina. Apalagi? Isim. Ayati. Apalagi isim? Kuntum. Isim. Hi, betul. Hi. Udah ya. Udah ya. Hi. Nah, udah ya. Nah, sekarang mari kita bayangkan. Mu'minina, apa artinya mu'minina? Orang-orang mukmin. Orang beriman, mukmin. Ini kan isim ya, isim. Kalau fiilnya mu'minina apa fiilnya? Amanah. Betul. Amanah yu'minu. Udah ya. Amanah yu'minu. Nah, sekarang ayatun. Ayat sama hi. Ya, kita nggak bahas huruf, kita bahas isim dulu. Jadi kita bayangkan ini fiil. Yu'minuna. Mereka beriman. Mengimani apa? Ayatihi. Mengimani ayat-ayatnya. Kita bayangkan jumlah fiilnya ya. Ini fiilnya nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ya. Dari mereka mengimani ayat-ayatnya. Udah ya. Mereka mengimani ayat-ayatnya. Mereka kan fiil ya, fiil. Nah, oleh Allah, ketika ada kata yang aslinya berjenis fiil, di fiil ya, oleh Allah dirubah menjadi isim. Isim. Tapi dengan syarat, karena yu'minuna dirubah menjadi isim fa'il, mu'minuna, maka lafaz mu'minuna, ini kan wawun aslinya, mu'minuna, maka disisipi lafaz kana. Ini. Ya gini. Nah, ada ini. Disisipi. Jadi disisipi. Nah, kuntum artinya kalian adalah, ya kan? Apa kuntum? Kalian adalah. Ini kan di dua kata kan? Aslinya dua kata kan? Ya, dua kata aslinya kan? Coba dulu, silakan jawab dulu. Kuntum itu isim apa fiil hasilnya? Coba dulu, coba. Kuntum isim apa fiil? Fiil kan? Fiil. Ya? Nah, fiil. Nah, kalau kuntum saja fiil. Ya, fiil ya. Karena fiil ada pelakunya kan? Siapa pelakunya? Kuntum, kalian. Nah, kalau ini saja, ini aslinya loh ya, aslinya ini saja, ini fiil.
jumlah fi'liyah. Tapi berhubung ini dimasukkan ke sini, ya, yang tadi berbunyi mu'minuna, mu'minuna karena dimasuki kuntum menjadi mu'minina. Ya, ini perintah ini mu'minina. Jadi menjadi apa namanya itu? Apa namanya ya? Ada yang tahu apa namanya ini? Ini Istimnya kana. mansub apa marfu saja lah harokatnya. Mansuf. Mansuf. Marfuun. Oh. Kalau Mansuf. marfu kaunun. Oh, Ayo. iya, Mansub. iya. Nasab. Nah, mansubun. Nasab. Mansubun. Ya, Ya. Betul. Jadi gara-gara ada kuntum tadi mukminuna menjadi mukminina. Mukminina, ya. Jadi mukminina. Jadi kalau kuntumnya saya hapus, pokok kalimat cuma dua, mukminina dan ayati, cuma dua, ya. Mukminina dan ayati, cuma dua, nah, ya, cuma dua. Jadi meskipun kuntumnya ada nggak ada, tetap ya sebagai mubtada adalah mukminina. Cuma mu'minina kemasukan kuntum, gitu maksudnya. Paham ya? Kodam ya. Iya, betul ya. Jadi gara-gara memang ini kan surat Al-An'am ya. Ingat bahwa akhir Al-An'am itu akhirnya inun. Akhirnya seperti itu. Jadi di sini di sini kalau dalam istilah isim kana betul, isim kana kalian. Karena kalian. Jadi kalian sebagai mubtadaun, ini khobarun. Kalau kuntum saya hapus, mukminina mubtadaun, ayatinya khobarun. Ini kalau dihapus ini. Ya. Jadi seperti itu maksudnya. Ya. Jadi dalam kalimat ini, kalau pengen rincian kepada jawabannya, kuntum adalah suatu lafadz, ya, suatu lafadz yang masuk ke dalam rangkaian jumlah ismiyah. Masuk. Nah, jumlah ismiyah dari dua kata, mubtadaun dan khobarun. Kalau kuntumnya belum masuk, maka mukminina adalah mubtadaun. Ya. Kenapa? Aslinya wawunun, mukminuna. Wawunun loh ya, mukminuna, mubtadaun. Apa nih mukminina? Orang yang beriman. Ngimani apa? Beriman ya ayati. Jadi ini mubtadaun, ini khobarun. Tapi karena ada kuntum, maka di satu kesatuan ini, satuan di kuntum ini menjadi mubtadaun dengan khobarnya adalah ayatihi, ya. Mu'minuna ayatihi, ini dari satu kali ini, terangkan di sini. Jadi kuntum, in kuntum, jadi gini aslinya berbunyi. In kuntum mu'minina bi ayatihi. Terangkan ya. In kuntum mu'minina bi ayatihi. Maka mubtadanya mana? In kuntum mu'minina. Mana khabarnya? Bi ayatihi. Jadi mubtadanya didahulukan ini. Diakhirkan. Karena akhir ayat diakhirkan. Itu jawabannya. Bentar ya, coba dulu kabelnya. Jadi dalam kalimat ini mubtada'nya kuntum. Kuntum yang menyatu dengan mukminina. Mana khabarnya? Bi ayatihi. Ya, bi ayatihi. Kalau kuntumnya dihapus, maka mukminina berubah menjadi fi'il. Ya, berubah menjadi fi'il. Jadi fi'il. Jadi apa fi'ilnya? Yu'minuna bi ayatihi. Ini contohnya. Dan sekarang terakhir berikutnya terakhir. Nah, ini sengaja nggak ada tanda warna biru merahnya. Kita nebak dulu. Pertama, wama ini apa? Boleh siapa dulu nyoba membunyikan dulu. Baca dulu, silakan baca dulu. Siapa mewakili? Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaihi wa qad fasala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Terus Wa ya. in kasiran Wa inna kasira
kasiron liyudilluna bi la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi Terus inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadina. D. Sekarang mari sama-sama diraba dari walayat. Wa ma lakum alla ta'kulu. Kira-kira pertama nemu ini apa? Pertama nemu loh ya. Jumlah ismi apa filia pertama nemu? Kalau diurut. Ismiyah. Ayo. Ismiyah. Pertama nemu. Ismiyah. Hah? Fi'liyah. Ismiyah. Ismiyah. Betul. Sekarang coba diartikan. Apa tepatnya artinya wa ma lakum? Dan tidaklah bagi kalian. Ma ini bukan tidaklah, ma ini apakah? Dan Apakah? bagi kamu Ingat loh ya, kalau ma artinya tidaklah ada cirinya. Nggak ada cirinya ketemu apa-apa kok. Apa yang, apakah yang. Kalau berkata, dan apakah yang bagi kalian, gitu berkata. Kalau berkata loh ya. Dan apakah yang bagi kalian. Makanya di sini ya, ma ini dalam kondisi mubtada'nya lakum khobarnya. Ya. Nih, jumlah ismnya sampai lakum loh ya. Sekarang Allah dan seterusnya. Nemu jumlah apa? Isma fi'liyah. fi'liyah. Ayo, coba. Kira-kira kalau nemu batasannya, kalau arti sempurnanya lengkap ya, sampai kalimat mana kira-kira? Batasannya, lafaznya. Alaih. Allah ta'kulu mimma dzikra mau mimma dari ma. Kejauhan alaih kejauhan. Allah ta'kulu mimma, bahwa kalian tidak memakan, tidak mau memakan yang titik-titik. Nah, ini fi'liyah. Kalau fi'liyah mana fi'ilnya? Takulu fi'ilnya. Mana fa'ilnya, pelakunya? Wawu betul kalian, betul. Berikutnya, dzukira sampai ke kiri. Jumlah apa nemunya? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah betul. Kira-kira sampai mana lafadznya? Dzukira smawahi. Alaihi betul. Fi'liyah. Kalau fi'liyah mana fi'ilnya? Dzukira. Dzukira betul. Mana fa'ilnya, pelakunya? Dzukira itu Ismu. Ismu betul. Merangkap naibu fa'il ismu. Berikutnya wakot. Wakot diterusin nemunya apa? Jumlah apa nemunya? Wakot Fi'liyah. diterusin. Fi'liyah betul. Sampai mana Ya, lafadznya kira-kira? Kira-kira apa? lakum. Sampai ma apa ya? Ingat bahwa setiap nemu isim mausul itu kalau penggalan per jumlah, letaknya si mausul harus di akhir kalimat. Takulu mimma berhenti. Lakumma berhenti. Ini contoh ya. Saya ulangi. Contoh di sini. Makan apa yang? Mimma dari apa yang? Lakumma bagian amma apa yang? Kenapa kata-kata apa yang kok di akhir kalimat, akhir jumlah kan? Jawabannya adalah karena isim mausul ya, itu memang posisinya harus di akhir kalimat. Kalimat. Meskipun segi arti kan makan miliknya ke kiri. Maharrama. Ma dzukira. Dari segi arti, ma itu miliknya ke kiri, milik kata kiri. Tapi dari segi rangkaian jumlah, ma itu milik ke kanan, miliknya kanan. Kenapa? Karena sebelah kiri sudah fi'il masalahnya, gitu hikmahnya. Jalan ya. Jadi penggalan pertama, kalau nemu ayat panjang, kok ada kata ma, sebelah kiri kan pasti fi'il. Maka penggalannya, ma ini ikut yang ke kanan, bukan ikut ke kiri, bukan. Ya, jadi ya penggalannya. Memang kalau segi arti, ma adalah miliknya dzukira. Kan mimma dzukira dari apa yang telah disebut, ya kan? Maka miliknya dzukira kalau segi arti. Tapi kalau penggalan per jumlah, per rangkaian kalimat, ma milik ke kanan, ya. Karena milik kanan, kalau sebelah kiri fi'il, jumlah fi'liyah, lain lagi penggalannya. Itu maksudnya. Jadi, waqad fasola lakum, terakhir bukan lakum, tapi ma.
Kenapa ma? Karena sebelah kiri ma itu fi'il lain lagi nanti. Dah sekarang tebak. Laqad fasala lakum ma. Jumlah filia warna merah. Mana fi'ilnya? Qad. Fi'il kok qad. Fi'il. Fasola ya, fasola. Fasola, betul. Fasola, fasola. Mana pelakunya fasola? Fasola. Domirun mustatirun. Pelakunya dia, nggak tertulis kan ya? Mustatirun, nggak tertulis. Kan dia. Sungguh dia merinci bagi kalian apa ya. Ke kiri. Setelah ma. Berikutnya namanya apa? Jumlah apa? Ismnya apa? Filia. Filia, betul. Sampai ma lagi. Harrama alaikum illa ma. Filia. Mana fiilnya? Aroma. Domir mustatir. Harrama, benar. Mana pelakunya? Domir mustatir. Mustatirun, betul. Wa. Sebelah ma, kiri lagi. Nemunya jumlah apa? Ke kiri lagi. Filia. Filia. Sampai mana lafadznya? Ilahi. Ilahi, benar. Ilahi. Ini kalau berkaca alifnya doma ini. Utturirtum. Kalian terpaksa. Kalian dipaksa. Utturirtum. Mana fiilnya? Tuh. Utturirtum. Mana pelakunya? Failnya? Tuh. Tum, betul. Tum. Ini kan kalian, tum. Kalian terpaksa, dipaksa. Berikutnya. Wa. Dari wa ke kiri. Nemunya jumlah apa? Ismiyah. Ya. Kira-kira sampai mana rangkaiannya? Sampai mana? Ayo tebak. Ya wahim. Sampai mana? Luna biduna Ustaz. La yudiluna. La yudiluna ya. Ini kan layudilluna. Sampai mana kira-kira? Jumlah ismiyah sampai mana? Sampai alimun ya Ustaz. Sampai ilmin. Betul, panjang. Sampai ilmin. Dan sungguhnya kebanyakan. Sungguh mereka menyesatkan dengan ucapan mereka dengan tanpa pengetahuan. Nah, dari panjang ini pokok kalimat cuma dua. Mubtada khobar. Tebak. Mana mubtada, mana khobarnya? Ayo tebak. Siron. Kathiron Mubtada. mubtadanya benar. Mana khobarnya? Ayo. Yudilu. Yudilluna, benar. Yudillu. Jadi dua kata ya. Ingat cuma dua kata. Lepas dari hurufnya, lepas dari apapun. Karena pokok kalimat cuma dua kata. Jadi khobarnya apa? Mubtadanya adalah kathiron, khobarnya yudilluna. Nah, di dalam jumlah ismiyah yang biru panjang ini ada jumlah filia. Mana jumlah filianya? Yang panjang ini biru. Yudilluna, betul. Yudilluna jumlah filia. Yudilluna. Mana pelakunya, failnya? Wow. Wow. Nah, berikutnya tutup ayatnya dari ini inna sampai akhir ayat. Nemunya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Sampai mana? Batasannya sampai mana? Inna rabbaka. Sampai mana? Tadin. Sampai muktadin panjang. Betul. Dari panjang ini mana mubtada dan khobarnya? Mubtada robbaka. Ya, Maka roba mubtada. Roba mubtada. Mana khobarnya? Huwa, benar. Mubtada roba, khobarnya huwa, benar. Ini pelengkap aja, alamu pelengkap aja, pelengkap. Nah, roba mubtada, huwa khobarnya. Terakhir. Ya dibaca, diwakili. Nasruddin. Silakan. Zahirun wadaru zahirun al-is Zohiro. wadaru zahirul ismi wabatinihi Tinahu. Nah. wabatinahu Terus. innal ladzina yaksibunal ismi Isma. oh iya
Innal ladzina yaksibunal isma Terus sayujzauna Terus? bima kanu yaqtarifun. Gede. Nah, pertama nemu jumlah apa kira-kira? Pertama nemu itu jumlah ismiyah. Fi'il. Oh, Jumlah fi'liyah ya. Fi'liyah. iya, betul. Daru, tinggalkanlah biar tenang. Nah, kira-kira batasannya sama mana batasannya? Jumlah filia. Batasannya. Batasannya sampai zahirun. Batina. Batinahu panjang. Panjang. Oh, Nah, wa batinahu. batinah. Panjang ini. Udah ya, panjang. Kalau jumlah filia, mana fiilnya? Fiilnya daru. Daru, betul. Mana fa'ilnya, pelakunya? Zahirun. Wau. Pelaku. Wow. Wawu, betul. Wawu. Ya, ke kiri lagi. Ke kiri, nemunya apa? Jumlah apa ke kiri? Ismiyah. Ismiyah, betul. Ismiyah. Ismiyah. Sampai mana batasannya? Sampai mana? Sampai yaktarifun. Sampai mana? Bima. Oh, Sampai bima. Bima, betul. Jumlah ismiyah pokok kalimat cuma 2 kata. Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Alladzina Betul. Mana khobarnya? yaksibuna. Betul. Di dalam yang biru ini ada jumlah filia. Mana jumlah filia di dalam yang biru ini? Sayujzauna. Yaksibuna dulu. Kan fiil. Yaksibuna. Fiil. Oh iya, yaksibuna. Oh iya. Ya, Sabar. filia. Mana pelakunya yaksibuna? Fa'ilnya. Wow. Wow jamaah. Wawu, betul. Setelah yaksibuna apalagi? Jumlah filia dalam biru. Sayujzauna. Betul, jauna. Mana fa'ilnya? Wow jamaah. Betul. Sekarang gini lagi. Akhir ayatnya nemunya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Hah? Oh ya, jumlah ismiyah. Ismiyah. Sampai mana batasannya? Yaktarifun. Mana mubtada'nya? Mubtada kanu. Betul, wawu, kanu. Mana khobarnya? Khobarnya yaktarifun. Benar. Udah. Benar. Ada jumlah fi'lianya yaktarifuna. Benar. Sekarang itu dulu sementara hari ini sampai dengan 120. Hari ini tanyakan silakan terakhir. Akhiri. Untuk bisa mengartikan itu apa kiat-kiat khususnya itu Ustaz? Bisa mengartikan misalnya kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Halo? Lafaz di Al-Qur'an banyak pengulangan. Ya. Oh. Banyak kata diulang-ulang. Ya. Nah, kalau pengen sekedar modal aja. Kalau kita lancar menerjemahkan surat Al-Baqarah yang 2 juz lebih, itu kalau kita lancar tahu arti perkata Al-Baqarah saja, itu sudah mewakili sebagian besar bisa menerjemahkan kata di surat yang lainnya. Al-Baqarah aja modalnya, Al-Baqarah. Siap. Insya Allah kita matengin dulu di Al-Baqarah ya. Iya, betul. Kalau tujuannya pengen bisa mengartikan saja loh ya. Mengartikan berbagai kata di surat yang lainnya. Kalau kita lancar dengan Al-Baqarah, maka insya Allah mengartikan surat yang lainnya itu lancar. Kenapa? Karena surat yang lain selain Al-Baqarah ya, itu banyak pengulangan kata dari Al-Baqarah. Banyak pengulangan Al-Baqarah. Itulah hikmahnya kenapa Al-Baqarah taruh di depan. Al-Baqarah modalnya. Surat paling panjang karena kosakata paling banyak. Ngumpul di situ. Sekitar 79%. Ya. Yang 21% Allah taruh rata di berbagai surat. Yang 70% ngumpul di Al-Baqarah semua. 79% dari Al-Quran.
di Al-Baqarah. Yang 21% berpencar di berbagai surat. Ini persentasenya banyak. 79% di Al-Baqarah. Tuh. Al-Baqarah modalnya ada artinya. Siap. Musta'id. Nah, ada yang silakan, tanyakan? Yang lain tanyakan? Sementara? Itu dulu ya. Ya, Besok kita akan belajar lagi. Tetap pakai buku panduannya yang saya berikan tadi. Nanti saya infokan dalam beberapa kita bahas program mendatang. Rekamannya dikirim, Ustaz. Boleh, silakan. Ya. Materinya nanti biasa dikirim lagi data itunya buat ngapalin. Iya, tentunya. Tapi 2 file tadi tetap silakan disimpan, dibaca-baca. Nanti pun saya singgung juga. Kadang-kadang saya singgung pakai 7 dan pakai 8. Saya sering-seringin nanti. Itu dulu ya sementara hari ini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.